Di rumah tangga jangan egois. Di rumah tangga jangan mau menang sendiri. Di rumah tangga jangan selalu ingin dimengerti tapi lupa mengerti. Banyak di antara bunda ingin dimengerti oleh suami, tapi kadang bunda tak pernah mengerti perasaan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, bukan hanya uang, tapi cinta juga butuh ruang. Banyak orang yang sering bicara tentang cinta, tapi hadirnya cinta bukan membawa bahagia, tapi malah membawa luka. Rumah tangga itu tentang saling mengerti dan saling memahami. Rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi rumah tangga itu menyatukan dua karakter, dua sifat, dua kebiasaan, dua latar belakang yang mungkin sebelumnya berbeda, tapi saat berumah tangga mereka harus saling menerima. Iya apa iya? Di rumah tangga jangan egois. Di rumah tangga jangan mau menang sendiri. Di rumah tangga jangan selalu ingin dimengerti tapi lupa mengerti. Banyak di antara bunda ingin dimengerti oleh suami, tapi kadang bunda tak pernah mengerti perasaan suami. Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya itu? Mohon maaf, izin, mungkin di luar sana banyak suami yang pengen dihargai oleh istri, tapi mohon maaf, banyak suami yang tidak menghargai istri. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Maka rumah tangga tentang saling mengerti dan saling memahami. Rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Betul? Rumah tangga itu bukan tentang menerima tapi juga memberi. Termasuk memberi ruang ketenangan dan kebahagiaan di rumah tangga. Bunda sayang, suami butuh ketenangan. Jangan kaget kalau di rumah dia tidak menemukan ketenangan, maka dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Wahai suami, istri butuh didengarkan. Kalau istri tidak didengarkan oleh suami, maka jangan kaget, istri akan mencari telinga orang lain untuk mendengarkan perasaannya. Betul? Maka cinta di rumah tangga harus ditanam dengan kebaikan dan ruang menjadi jawaban. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan untuk kamu sekalian agar apa? Sakinah, mawaddah, warahmah.
Dari mana sakinah mawaddah warohmah bisa kita dapatkan? Dari ruang yang kita hadirkan. Ruang apa? Satu, ruang untuk lebih dekat dengan Allah. Betul? Bunda sayang, pemirsa BTV, kalau rumah tangga mau lebih baik, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Betul? Dan yang kedua, ruang untuk saling memahami suami dan istri. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal. Dengan memberikan ruang, maka terciptalah peluang untuk rumah tangga yang tenang dan menyenangkan, sehingga terwujudlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tepuk tangan untuk Ahilman itu ya. Baik, sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Oh, mau saya. Aduh, alhamdulillah masih ada yang mau. Ya, masih ada yang mau. Mana Ibu? Ini, oke. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun dikit? Boleh. Apa? Mau apa? Pantun. Pantun boleh. Cakep. Allahu Akbar. Belum. Oh belum mas. Allah Akbar. Saya kira Belum. kira udah. Oh, Habis. Nah, baru cakep. Baik. Jangan Maaf. cakep dulu baru nah. Jadi Belum tadi. Belum. daun salam, daun rambutan. Cakep. Ngajawab salam, ulah nundutan. Cakep. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Habis kita ngomong cakep, Ibu tahan dulu tahan. Baru lanjutin. Ulang, Ibu. Ya, ulang sekali lagi. Daun salam, daun rambutan. Cakep. Ngajawab salam, ulah nundutan. Nah, tahu nggak nundutan? Tahu. Daun salam, daun rambutan. Cakep. Jawab salam jangan sambil dangdutan, ya kan? Nundutan. Hah? Ngantuk. Nundutan. Oh, nudutan. Ngantukan. Oh, ngantukan kamu sambil ngantuk, harus semangat Bu ya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Ati dari Mana salamnya? Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah jadi lupa lagi. Siap Bu, ya. Perkenalkan nama saya Ibu Ati dari Masjid Taklim Al Munajat Cisaat Sukabumi. Cisaat Sukabumi, tepuk tangan untuk orang Cisaat. Silakan Ibu Ati. Mohon izin saya Iya, bercerita, boleh. tapi bukan tentang saya, tentang adik saya. Saya punya adik perempuan, dia sudah menikah selama 1 tahun, tapi suaminya itu punya sifat yang kurang baik lah, agak posesif gitu ya. Terus kalau kemana-mana tuh harus sama dia gitu, sampai ke pasar pun harus sama dia gitu. Terus suatu saat adik saya tuh ada temennya yang ngajak reunian, dia tuh minta izin, tapi dia nggak ngasih izin, malah jawabnya gini, apa betul mau reunian, apa mau ketemu mantan pacar? Itu kata suaminya. Iya, kata suaminya, saking terpercaya meureun gitu. Oh, kemarin. Terus Kata katanya, istrinya dikasih jawaban gitu. iya kata istrinya betul, mau reunian kan udah lama ketemu, katanya gitu kan, sekalian silaturahmi. Terus kata suaminya gini, katanya mau ketemuan, mau reunian, apa mau CLBK sama mantan pacarnya, bukannya dulu katanya kan pacarnya satu kelas sama kamu, katanya gitu. Terus padahal istrinya sudah meyakinkan sama suaminya itu, tapi suaminya tuh kekeh gak mau ngasih izin gitu ya, karena saking tidak percayanya mungkin kali ya. Iya. Udah gitu kata si suaminya tuh bilang gini, pokoknya sekali tidak boleh, katanya gitu. Kalau kamu masih sayang sama aku, kamu nggak boleh pergi, katanya gitu. Terus Kata si suaminya teh. Udah gitu teh, mohon izin gimana supaya si suaminya tuh bisa mengerti, lebih mengerti gitu. Kan bukannya emang dia tuh cinta sama istrinya, bukankah cinta itu harus memberi ruang seperti yang bilang gitu. Mohon ya pencerahannya gitu, pencerahannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
reunian A, silakan A. Bunda, seorang perempuan sebelum dia menikah, maka tanggung jawabnya ada pada seorang ayahnya. Dan setelah dia menikah, maka tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Maka seorang perempuan setelah jadi istri, kalau mau melakukan sesuatu, kalau mau pergi harus izin kepada suami. Itu sesuatu yang harus dihadirkan. Ada yang sering nanya sama AA, kenapa kalau istri keluar rumah harus izin sama suami? Dan kenapa kalau suami keluar rumah nggak izin sama istri? Kenapa AA? Jawabannya, kalau suami keluar rumah, ada apa-apa dengan suami di luar rumah, istri tidak bertanggung jawab dengan apa yang suami dapatkan. Tapi kalau istri keluar rumah, melangkahkan kakinya, bahkan mohon maaf, auratnya terlihat, terbuka, maka ketika dia keluar, tanggung jawabnya ada pada siapa? Suami. Maka bunda jangan merasa bahwa suami aku nggak ngerti, aku mau keluar. Mungkin suami melarang kita reuni karena tahu ada sesuatu yang mungkin tidak baik. Khawatir. Wajar nggak? Apalagi dulu ada CLBK, cinta lama belum kelar. Kan khawatir, betul nggak? Maka di sini lebih kepada komunikasi. Suami bilangnya gini, jangan langsung nggak boleh, jangan. Bilangnya gini, kalau nggak boleh, sayang. Iya ayah. Aku tuh bukan nggak ngizinin kamu buat pergi reuni, tapi hati aku ngerasa kayaknya berat aja kalau kamu berangkat reuni. Apa ayah masih curiga dengan mantan SMP aku dulu? Enggak sih, enggak curiga, kan itu kan sudah berlalu ya. Itu juga teman SMP, aku juga dulu tuh buta, nggak tahu apa-apa. Gak usah khawatir sayang. Iya, ayah bilang begini karena ayah tuh sayang sama bunda. Ya kalau sayang, berikanlah bunda ruang untuk bergerak ke acara tersebut. Ya udah, berangkat tapi ayah nggak ngasih uang ya. Ayah tuh khawatir bunda di sana nggak ada siapa-siapa, bunda mungkin takut tergoda. Jadi sebaiknya kalau mau reuni, ayah boleh ikut nggak? Nah, jadi ngasih solusi, betul nggak? Ya. Jangan hanya bilang tidak, tapi kasih solusi. Oke. Menurut jawaban tadi paling tepat. Boleh reuni, tapi izinkan aku menemanimu. Betul? Agar tidak ada prasangka yang terjadi. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Silakan berangkat reuni, ajak suami dan anak-anak. Repot-repot dah. Oke Bu ya, Buati ya. Oke baik, tepuk tangan untuk Buati. Iya. Dawa jangan kemana, selain kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Bukan hanya uang, tapi cinta juga butuh, termasuk ya. Jadi itu bentuk cinta Bu ya, ruang itu harus termasuk bentuk cinta. Menghargai ya, oke, menghargai juga termasuk bentuk cinta. Saling menghargai juga termasuk bentuk cinta. Baik, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan yang masuk ke akun Instagram @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @princesa_aurora. Assalamualaikum Hilman yang senyumnya sangat meneduhkan. Payung kali Perkenalkan, aku Aurora, penonton setia Jalan Dakwah BTV. Mau curhat dong. Sekarang ini aku kan lagi doyan ngulik-ngulik resep masakan. Ya,
Jadi kalau kata anak-anak sih, masakan aku tuh udah enak, rasanya pas mau dimakan nggak enak. Nggak, maksudnya rasanya pas, anak-anak aja makannya sampai nambah, ya kan? Tapi suami justru malah nggak pernah muji. Menurut suami masakanku terlalu asin lah, kurang pedas lah, atau terlalu berminyak lah, atau apalah gitu kan. Ya saya tahu sih suami emang nggak boleh bohong, tapi kan nggak ada salahnya dong muji dulu baru kasih komentar gitu. Seenggaknya dia hargailah perjuanganku karena udah masak dari pagi buat keluarga. Nah menurut Ahilman nih, wajar gak sih kalau aku marah ke suami karena gak mau menghargai masakan aku gitu? Silakan Ahilman. Bunda, dari pertanyaan di atas ada dua hal yang ingin AA sampaikan. Satu, saat kita berbuat baik untuk pasangan, jangan berharap pujian dari pasangan. Betul? Pasti kecewa. Tuh, 2, 3. Sakit. Betul? Kadang tidak sedikit kita sudah berbuat baik, tapi pasangan kadang masih anggap kita nggak baik. Betul? Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya terlalu berharap terhadap harapanmu. Betul? Maka saat Bunda jadi istri baik, satu alasannya karena perintah Allah. Ulangi, karena perintah Allah. Bunda masak bukan agar suami muji masakan Bunda, jangan. Karena biasanya suami lebih pinter muji masakan rumah makan daripada masakan istrinya. Betul? Udah, Bunda masak niat karena Allah, melayani suami. Betul? Bunda senam zumba. Wah, pengen dipuji sama suami, mohon maaf. Suami bilang Bunda bilang sama suami, ayah, kamu tahu nggak? Aku teh udah sebulan senam zumba. Kata suami, oh kamu teh senam? Iya. Asa nggak ada perubahan. Sakit kan? Betul? Maka satu, berbuat baiklah saat jadi istri. Niatnya bukan ingin mendapatkan pujian dari suami, tapi saat kita jadi istri baik, niatnya ingin mendapatkan pahala dari siapa? Allah. Jawab yang keras. Allah tahu nggak usaha Bunda? Allah tahu lelahnya Bunda? Allah tahu capeknya Bunda? Allah tahu masakan Bunda? Allah tahu cucian Bunda? Tahu. Bunda nyuci, Bunda masak, ngurus anak, nyapu, ngepel. Allah tahu tidak? Bagi Allah ada pahala tidak? Cukuplah Allah jadi alasan utama kita. Betul? Walaupun suami mungkin tak menghargai kita. Tapi yang kedua catatannya, suami belajarlah muji istrimu. Di antara berbohong yang diperbolehkan, salah satunya adalah berbohongnya suami untuk menyenangkan istrinya. Boleh. Bunda. Iya ayah. Bunda. Iya ayah. Kamu tahu nggak? Oh apa? Di komplek ini tidak ada yang paling cantik kecuali kamu. Boleh nggak muji begitu? Jawab, bohong nggak? Ya Allah, bohong. Jawab, boleh? Kira-kira tadi ucapan AA bohong nggak? Pasti bohong kan? Karena di komplek ini ada yang lebih cantik kan? Tapi bilang sama istri, kamu yang paling cantik, boleh?
bohongnya seorang suami memuji istrinya untuk menyenangkan istrinya boleh. Istri kita masak. Ayah, Dah ya. Bunda masak buat ayah. Masya Allah. Piring tolong piring ayah. Piring ya. 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 Dah. Buat ayah semua Bunda persiapkan. Makan. Mungkin rasanya asin, mungkin rasanya kurang sedap. Ketika kita makan, wahai suami bilang, sayang, Iya Bun, ayah. ini masakan Nasi goreng, nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng rendang. Nasi goreng ini nasi goreng yang pertama kali bikin lidah ayah panas. Minum ayah, minum. Ini nasi goreng enak sekali Bunda. Alhamdulillah. Bunda masaknya pakai apa ini? Pakai api. Walaupun mungkin kurang enak, kebanyakan garam, di depan istrimu tetap bilang ini yang terbaik. Betul apa betul? Maka disebutkan dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Betul? Kan bisa bilang gak enaknya di belakang. Maaf ayah, mau ngambil piring kotor. Cuci. Iya ayah, asin. Maaf ya ayah. Maka belajarlah menghargai pasangan. Betul? Bukankah kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami adalah yang paling baik kepada istrimu, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada istriku. Kenapa seorang istri butuh dihargai, dan kenapa seorang suami juga butuh dihargai? Karena kadang kalau bukan orang terdekat yang menghargai kita, siapa lagi? Betul? Kadang yang paling sakit itu adalah orang yang kita anggap jadi obat malah jadi luka yang paling berat. Betul? Seseorang yang kita berharap dia jadi orang yang paling menyenangkan kita, justru jadi orang yang paling menyakitkan kita. Bahkan yang perhatikan, kadang yang paling sakit itu saat kita nggak nyangka, kok bisa ya orang yang kita cintai yang jadi paling nyakitin kita. Betul nggak? Itu yang kadang bikin sakit. Maka mohon maaf, yang di luar mungkin gak menghargai kita, yang di luar mungkin gak anggap kita, tapi minimal orang yang paling dekat dengan kita menghargai kita. Betul? Kadang mohon maaf ya, misal izin ya, di luar kita dielu-elukan, tapi sampai ke rumah kadang tak ada penghargaan, itu lebih sakit. Betul? Bunda dengan circle-nya, bestinya, dianggap, wih, Bunda mah paling cantik, paling baik, paling bager. Tapi sampai ke rumah, suami gak pernah muji kita, sakit apa enggak? Pujian di luar, jadi gak ada apa-apanya, karena yang di dalam tidak menghargai kita. Betul? Sebaliknya, suami di luarnya dihormati, mungkin di kantornya jadi pimpinan, jadi bos, dimuliakan, tapi ketika sampai rumah tak dihargai oleh istrinya, lebih sakit karena justru penghargaannya hilang dari orang yang dicintai dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita di rumah tangga saling menghargai. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena menghargai adalah sebagai bentuk cinta ya. Oke, baik. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya, siapa yang akan menghargai suaminya? Menghargai semua berarti ya. Siapa? Oke. Iya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu assalamualaikum tadi kan. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Waridatul Quro dari Kota Serang, Banten. Serang, Banten. Masya Allah. Izin bertanya. Iya. Akhir-akhir ini saya dan suami saya sering debat tentang anak sematawayang saya. Anak sematawayang saya ini izin ingin menikah. Oke. Sedangkan anak sematawayang saya ini baru umur 23 tahun. Iya. Kalau saya sih sebagai ibunya saya izinkan karena supaya nanti kelak dia itu kalau punya anak ibaratnya tidak ketuaan gitu ya. Dan ibaratnya suami saya nih beda pendapat sama saya. Akhirnya terjadilah debat kasur. Iya. Debat kusir. Ya kalau debat kan kalau bisa jangan sampai keluar anak, jangan sampai dengar di kamar aja. Jadi debat kasur namanya, bukan debat kusir ya. Iya, Oke. kata suami saya, anak kamu itu masih muda. Kata suami. Kata suami, terus juga belum mandiri. Boro-boro nikah, ngurus diri sendiri aja, misalnya atau enggak bantu-bantu di rumah kayak masak atau bersih-bersih belum bisa. Jadi khawatir suami saya itu tidak bisa mengurus suaminya kelak. Jadi saya sama suami saya itu sering debat. Jadi mohon penjelasannya dari AA supaya saya juga nih bisa menghargai pendapat dari suami saya itu. Mohon pencerahannya AA. Mau ada pantun nih A, boleh? Boleh. Cakep. Belum. Oh belum. Maaf. Kalimatnya dulu baru cakep. Pulang ke rumah bawa cawan, Cakep. jangan lupa membawa payung. Cakep. Sampai jumpa kawan-kawan. Cakep. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendapat Ya. akhirnya terjadi debat karena anak sematawayang tidak bisa mengurus diri sendiri, Iya. apalagi nanti ngurus suami. Iya. Itu Iya. mohon dijawab. Bunda. Pertama, nikah itu ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Iya apa iya? Nikah itu bukan sehari dua hari. Nikah itu perjalanan yang panjang, bahtera yang besar. Betul? Maka bunda sebagai orang tua tentu ketika kita mau menikahkan anak harus banyak pertimbangan. Suami bilang belum siap. Kata bunda siap. Kata suami belum. Kata bunda siap. Anaknya jangan-jangan berdebatnya pada suami dan istri, ibu dan bapak, anaknya nggak ditanya. Karena nanti yang menjalani rumah tangga siapa? Anak. Jadi menurut AA yang pertama bunda tanya. Betul? Lihat anaknya siap, calonnya ada, betul? Mau dan izin. Kalau anak perempuan izin ya, selama udah ada calonnya, kemudian bertanggung jawab, soleh, baik, cakep, pinter, kaya. Bapak kenapa? Radang tenggorokan. Jadi izin ya, ya kita ngelihat ada laki-laki soleh, keturunannya baik, mapan, mau tanggung jawab, terima tidak? Iya kan? Beda izin ya kalau anak laki-laki. Memang anak laki-laki dia yang bertanggung jawab. Mungkin pertanyaan harus sudah mapan, harus sudah punya kerjaan, harus, mungkin itu wajar disampaikan. Tapi kalau ketika anak bunda perempuan semata wayang,
Dan menurut Bunda datang laki-laki yang soleh, menurut AA bismillah. Betul? Tapi tetap tanya dulu anaknya. Khawatirnya orang tuanya bilang siap, anaknya belum siap. Kan banyak yang begitu ya. Kadang anaknya belum siap, orang tuanya udah pengen buru-buru punya mantu. Kamu teh kapan nikah? Mama teh udah ditanya mulu sama orang teh. Kadang izin, anak kita mungkin belum mau punya anak. Kadang kita suka bilang kapan mama teh pengen gendong cucu. Mama teh di tetangga teh malu. Ce Ida udah punya cucu, Ce Elis, Ce Ai, Ce Ero. Mama doang yang belum ada teh kumaha, iya teh kumaha. Padahal boleh jadi anak kita teh belum siap. Betul nggak? Jadi orang tua jangan egois. Jadi anak juga belajar mengerti perasaan orang tua kita. Betul? Kalau sudah begitu insya Allah tidak akan ada perdebatan. Dan Bunda izin ya, jangan sampai beda pendapatnya kita dengan suami harus berantem berlebihan. Beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, beda pandangan boleh, berantem jangan. Betul? Kan biasa, beda pilihan biasa, beda pandangan biasa, beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa. Ya biasa aja, nggak usah jadi marah-marah gara-gara beda. Betul? Mudah-mudahan Allah lembutkan keluarga Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda. Baik, setelah Ibu Yati, ya Sumiati, iya panggil Ibu Yati kan bisa kan Bu. Ibu Sumi. Setelah Ibu Sumi Yati, iya setelah Ibu Sumiati, Ibu siapa yang mau nanya? Silakan, yang sebelah sana. Oke. Ya. Silakan. Setelah Ibu Sumi, Ibu Yati. Ibu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya pengen, boleh nggak saya ada yel-yel dari Cilegon? Boleh, Yel. Yel. Boleh Bunda. Siapa yang mau yel silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Jamiatun Nur, Cilegon, Banten. Berkah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Segitu aja. Bagus ya. Bagus. Ulangi boleh ya? Boleh sekali lagi. Ulangi Kompak. buat yang lain ikutin ya. Ya ikutan ya. Berkahnya berapa kali tadi? Berkahnya 2 kali. Berkah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh. So. Siap. Kami dari Masjid Taklim Jamiatun Nur, Cilegon, Banten. Berkah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan buat Cilegon. Iya. Nanti kalau yang lain punya yel boleh ya. Tapi kalau dikasih kesempatan. Jangan pas lagi ditanya, ini Bu yel sendiri di sini lah. Kita nggak dengar. Iya. Silakan. Saya nama Ibu Holila Iya. dari Masjid Taklim Jamiatun Nur, Cilegon, Banten. Iya. Saya punya suami. Iya. Iya. Semua juga punya, Bu jangan sombong dong. Baru punya suaminya sombong, yang lain juga punya. Iya. Ibu punya suami. Iya. Suami saya tuh nurut banget. Apa kata istrinya? Nurut sama Gitu. ibu? Sama ibu pertua maksudnya. kira sama ibu. Iya. Apa-apa tuh dituruti keputusannya gitu. Berarti ya. ibunya sendiri ya? Ibu mertua ibu berarti ibunya suami sendiri kan? Iya. Iya oke. Terus? Jadi gini, ada beberapa sikap yang saya tidak selalu berlebihan gitu. Kalau hari Sabtu, Minggu kalau dia libur itu, jadi kita tuh harus nginep di rumah. Alhamdulillah. Di rumah mertua. Nah, di rumah mertua, Iya. iya. Jadi itu tuh seolah-olah kayak sudah kewajiban gitu, A. Iya. Jadi boleh nggak ya, A? Saya tuh merasa saya juga sebagai istri
pengen berkumpul di rumah gitu. Sabtu Minggu tuh iya. Suami ibu maksudnya Iya, kan? iya jangan. Bukan bukan. Iya bukan. Bukan suami Kan ibu di rumah. Karena suaminya ibu itu banyak menghabiskan waktu weekendnya ke rumah mertua ibu Iya. kan. Ibu tuh pengennya di rumah ibu gitu kan. Iya. Jadi kan biar berkah, alhamdulillah. Gitu. Terus Saya juga kan punya keinginan pengen kumpul gitu Sama di rumah suami. sama suami tuh. Kan dia tuh kalau kerja Senin nyampe Jumat kerja sibuk dengan kerjanya. Jadi Sabtu Minggu tuh pengen bareng saya Di gitu, rumah. di rumah gitu. Jadi keputusannya itu suami saya tuh selalu harus dituruti. Jadi pertanyaannya waktu kita di begini. rumah mertua, mohon maaf ibu diajak atau tidak? Iya diajak. Oh diajak, kan ngumpul juga diajak berarti ya. Enggak Oke, maksud, terus lanjut. iya maksudnya saya juga sekali-sekali Sabtu Iya. Minggu tuh pengen kumpul gitu sama suami. Oke, terus Bu, Jadi pertanyaan tuh bagaimana sih kalau saya nolak ajakan suami nih ke rumah ke mertua. rumah mertua, hukumnya gitu, hukumnya Oke. dosa apa enggak gitu ya kalau nolak nih. Iya. Soalnya dia selalu memaksa gitu. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Kholilah berkah alhamdulillah Allahu Akbar bertanya kepada Ahilman. Suaminya setiap weekend ke rumah orang tuanya terus, ke rumah mertuanya terus. Seolah-olah tidak ada waktu buat Ibu Kholilah. Berkah alhamdulillah Allahu Akbar. Ada keinginan Ibu Kholilah bersama-sama suami di weekendnya, tapi suami selalu kekeh untuk pergi ke rumah orang tuanya. Nah pertanyaan Ibu Kholilah, boleh nggak menolak ajakan suami? Dosakah menolak ajakan suami yang selalu mengajak pergi ke rumah orang tuanya? Kalau mohon dijawab Hilman. Bunda, di rumah tangga ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, betul? Tapi di sini ada 3 sikap yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, dengarkan. Belajar jadi istri yang pandai mendengar apa yang suami sampaikan, betul? Baru nanti yang kedua, ibu rasakan, dengarkan, rasakan. Kalau menurut hati ibu nggak serak, nggak pas, nggak sesuai, maka nanti yang ketiga sampaikan, dengarkan, rasakan, sampaikan. Tuh 2, 3. Sampaikan. Bunda denger dulu, rasa dulu. Nanti kalau Bunda ngerasa bahwa kayaknya nggak pas deh, sampaikan kepada suami apa yang jadi perasaan kita, betul? Jangan terlalu lama memendam rasa yang ingin kita sampaikan. Kalau dipendam jadi penyakit, kepikiran. Kalau udah kepikiran, khawatirnya mohon maaf, mulailah perasaan berkurang, betul nggak? Respect lagi nggak ada, nggak mau hormat lagi karena ngerasa suami nggak ngerti perasaan kita. Boleh jadi bukan suami nggak ngerti, karena mungkin kita tidak menyampaikan kepada suami. Mungkin menurut suami mah baik-baik aja kan, kayak nggak ada masalah. Toh tiap minggu dia mau aja diajak sama saya. Menurut suami mungkin baik-baik saja. Padahal menurut Bunda ternyata nggak serak, nggak baik, betul? Rumah tangga itu harus saling terbuka. Karena ya mohon maaf, kalau kita memaksakan sesuatu pasti nggak akan bikin kita bahagia, betul? Berapa banyak di antara Bunda yang masih memendam sesuatu yang ingin disampaikan kepada suami. Ujungnya mohon maaf, khawatir nanti akan meledak di waktu yang akan datang. Kan banyak ya
Suami istri yang mendem lama-lama meledak dan jadi bikin sakit. Berapa banyak saya temui orang-orang yang dapat penyakit di hari tuanya. Mohon maaf ya, stroke, jantung, komplikasi lambung dan segala penyakit. Setelah AA pelajari, ternyata sumber awalnya dari hati. Kesel berlebihan, memendam perasaan yang berlebihan, ujungnya itu dibiarkan merusak ke dalam tubuh kita dan nauzubillah jadi penyakit untuk kita. Maka urusan hati itu harus benar-benar diperbaiki. Maka di Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga penyakit dalam hati itu menjadi faktor sebab bertambahnya penyakit yang lain. Dengarkan, rasakan, sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga kita diisi dengan kebaikan. Rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Jadi bunda harus belajar ya, ngobrol dengan suami, bicara dengan suami, agar rumah tangga kita Allah isi dengan kebahagiaan. Tepuk tangan untuk Bunda Holilah yang sudah bertanya. Baik Bunda Holilah, 3 hal yang disampaikan oleh Ahilman ya Bunda ya, untuk bagaimana agar ibu tidak dosa kepada suami ketika ada permintaan suami yang ibu gak seret. Pertama adalah dengarkan, rasakan, sampaikan. Alhamdulillah, Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ahilman, semoga bisa membuat ibu lebih lega lagi ya. Baik, itulah yang namanya cinta dalam sebuah rumah tangga. Bukan hanya uang, tapi cinta juga butuh ruang. Masing-masing pasangan juga membutuhkan ruang. Kadang malah ada yang namanya me time ya. Butuh waktu, mungkin dia ingin berdoa kepada Allah, pengen mendekatkan lagi ibadah ya. Diberikan ruang agar bisa lebih lapang jalannya rumah tangga, lebih tenang ya, lebih menyenangkan, dan insya Allah bisa terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Astagfirullah. Maaf ibu ya. Ya, setelah tadi boleh kita akhiri tausiah dengan doa, silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa kita Allah kabul.